Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah akuntansi biaya 1. Di sini saya Loka Aqua, absen 14 kelas 315, akan sedikit memberikan penjelasan tentang soal yang ada di buku charter P5-2 atau kalau yang di buku charter bahasa Indonesia itu S5-2. Nah, di sini ada data, terus diminta nomor 1, tentukan saldo tanggal 30 April untuk pengendali bahan baku dan barang dalam proses. Nah, di sini jawabannya kita diminta untuk mencari work in process ending inventory. Jadi yang di sini diketahui pada tanggal 30 April, pesanan yang masih dalam proses adalah pesanan nomor 203 dan 206. Nah, di sini kita mencari job 203 dan job 206. Direct materialnya untuk job 203 itu ada 1480 tambah 555. Terus untuk direct labornya itu ada 1000 ditambah 75 dikali 20 karena semua pekerja dibayar $20 per jam. Terus untuk applied overhead itu 80% dari direct labor. Jadi 800 ditambah 80% dari 75 kali 20 yaitu 1200. Dihasilkan 3280 ditambah 3255. Untuk yang job 206 atau pesanan 206 itu direct materialnya 1980 ditambah direct labornya itu 50 dikali 20 jadinya 1000. Terus untuk applied overhead-nya itu 80% dari 1000 jadi 800. Dihasilkan 3780. Jadi jumlahnya untuk job 203 dan job 206 itu yang work in process ending inventory itu masih ada 10.315. Nah, untuk nomor 2 diminta buat semua ayat jurnal yang diperlukan oleh pesanan nomor 202 di bulan April. Jadi, pesanan 202 ada bahan baku langsung 1250 dan tenaga kerja langsung 100. Nah, pada saat dalam proses itu akan di jurnal work in process pada material, payroll, dan applied overhead. Materialnya itu 1250 selama bulan April. Payrollnya itu dari 100 kali 20. Terus applied overhead-nya itu dari 80% direct labor-nya. Nah, dijumlah menjadi 4.850. Nah, setelah barang itu jadi, jurnalnya finish good pada work in process. 1.850 ini ditambah 4.700. Jadi di jurnalnya 9.550. Terus untuk penjualan di sini disebutkan bahwa semua penjualan dilakukan secara kredit dan nilainya adalah 150% dari total biaya. Nah, di sini jurnalnya itu cost of goods sold pada finish good seharga total biayanya 9.550. Terus account receivable pada sales itu nominalnya sebesar 150% dari 9.550, yaitu 14.325.
Nah, lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu diminta hitung harga pokok produksi di bulan April. Cost of job finish in April itu sama dengan cost of good manufacture. Nah, di sini kan disebutkan selesai semua kecuali pesanan nomor 203 dan 206. Nah, kita menghitung berarti yang selesai itu pesanan nomor 205, 202, 204, dan 207. Itu bisa dilihat di sini. Pesanan nomor 205, direct materialnya itu 2.500, direct labor-nya itu 105 dikali 20 per jam, $20 per jam. Jadi direct materialnya itu 2.500, direct labor-nya itu 120, jadinya 2.100, dan applied overhead-nya itu 80% dari direct labor 105 kali 16 yaitu 1.680. Totalnya menjadi 6.280. Untuk pesanan nomor 202 itu kita bisa lihat dari yang ini pesanan nomor 202 itu 9.550. Untuk pesanan nomor 204 itu kita bisa lihat di sini 6.930. Dan untuk pesanan nomor 207 itu kita bisa lihat di sini juga 5.870. Dan jika ditotal untuk pesanan 205, 202, 204, dan 207 itu akan menjadi 28.630. Selanjutnya soal nomor 4. Di sini soal nomor 4 itu diminta hitung overhead dibebankan terlalu tinggi atau terlalu rendah di bulan April. Di sini kita tahu ada actual overhead itu dari penyusutan peralatan pabrik 1.375, tenaga kerja tidak langsung 2.500, sewa pabrik dan listrik, air 2.700, bahan baku tidak langsung yang digunakan 2.790. Nah, di sini itu semua dijumlahkan akan menjadi 9.365. Dan applied overhead-nya itu kita hitung dari 80% dari direct labor. Nah, untuk pesanan nomor 202, 203, 205, dan 206 itu kita menghitung direct labor tambah 75, tambah 105, tambah 50 itu akan menghasilkan 310. Dan dikali 16. 16 itu adalah 80% dari $20 per jam. Akan menghasilkan 5.280. Untuk pesanan nomor 207, itu overhead-nya itu 1.520. Lalu untuk pesanan nomor 204 itu itu 1.760 dikurangi 960 akan menghasilkan 800. Jadi total applied overhead-nya itu 7.600. Nah, akan menghasilkan under applied 9.365 dikurangi 7.600 yaitu 1.765. Nah, selanjutnya nomor 5. Nomor 5 itu diminta hitung laba kotor di bulan April atau gross profit di bulan April. Nah, di sini yang terjual itu adalah pesanan nomor 201, 202, dan 205. Untuk pesanan nomor 201, kita tahu bahwa total biaya atau cost-nya itu 8.450 dari sini. Lalu untuk pesanan nomor 202 itu seperti yang di atas tadi, total biayanya itu
9.550. Lalu untuk pesanan nomor 205 itu total biayanya 6.280. Nah, lalu dijumlah akan menghasilkan 24.280. Ini sama aja cost of goods sold. Nah, lalu sales-nya itu kan tadi disebutkan bahwa harga penjualannya itu 150% dari total biaya. Nah, total biayanya kan 24.280 dikali 150%, yaitu 36.420. Lalu, jika akan mencari gross profit, dikurangi cost of goods sold, dikurangi under applied. Nah, salesnya itu 36.420, cost of goods sold-nya itu 24.280, dan under applied-nya itu 1.765, dan menghasilkan gross profit sejumlah 10.375. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.